Haleluya, puji Tuhan, shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanyalah rahmat dan anugerah Tuhan, saya bisa terus maju melayani pekerjaan Tuhan, memberitakan firman Tuhan pagi malam, dan malam ini Selasa malam tanggal 20 September tahun 2022. Kepada Bapak Ibu Saudara semua juga dicinta dan dipelihara oleh Tuhan Yesus. Bapak Ibu Saudara semua kekasihku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang dengan setia mendengarkan renungan firman Tuhan. Yang saya hamba Tuhan, saya adalah hamba Tuhan, hamba Kristus, melaksanakan perintah amanat agung dari Tuhan Yesus. Amanat agung Tuhan Yesus ada 5 dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20. Pergilah, yang pertama. Itu kami aktif, bukan pasif. Saya diberikan kehidupan kehidupan ini untuk Kristus. Saudara dan Bapak Ibu yang diciptakan oleh Tuhan hidup bukan untuk diri sendiri, tapi untuk Kristus. Pergilah. Kedua, jadikan semua bangsa muridku. Bapak Ibu adalah murid-murid Tuhan Yesus. Mari kita dengarkan firman Tuhan dan kita mau taat. Seorang murid hidupnya taat kepada firman Tuhan. Dan baptis mereka. Bapak Ibu yang belum dibaptis, mari dia segera dibaptis. Itu firman Tuhan, perintah Tuhan. Dalam Markus 16 ayat 16 dikatakan, barang siapa percaya dibaptis. Baptis artinya hidup baru. Tinggalkan kehidupan lama. Sebagai bukti kita sebagai anak Tuhan. Karena hidup di dalam Kristus bukan gaya hidup lama yang dipakai, bukan gaya dunia, tapi paradigma surgawi. Pikiran Kristus ada di dalam kehidupan kita. Dan yang keempat, ajar mereka. Yang keempat, untuk diajar. Kelima, lakukan firman Tuhan, menjadi pelaku firman Tuhan. Dan angka 5, angka kasih karunia Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah rela berkorban untuk kita. Ada 5 luka Tuhan Yesus, yang semua karena kasih karunia Tuhan atas kehidupan kita. Pada waktu seorang laskar, orang Yahudi, meletakkan mahkota di kepala Yesus, keluar darah, saudara. Kepala, luka bagian pertama kepala. Luka bagian kedua tangan Tuhan Yesus terpaku di atas kayu salib, luka. Ketiga, dalam Yohanes 19 ayat 34, seorang Romawi Yahudi, dia tombak rusuk Yesus, keluar darah dan air. Itu tertulis dalam Yohanes 19 ayat 34. Bagian keempat, punggung Yesus dicambuk, saudara, luka bagian punggung semuanya. Dan kelima, luka kaki Tuhan Yesus. Sehingga melalui pengorbanan Tuhan Yesus, kita diselamatkan, kutuk dosa kita ditebus. Sehingga kehidupan kita bukan menjadi kehidupan yang lama, maka menjadi kehidupan yang baru. Oleh karena itu, firman Tuhan katakan, renungan firman Tuhan tema malam ini tidak menghasilkan buah. Ada di dalam Alkitab, nanti kita baca dalam kitab Yudas pasal 1 ayat 10 sampai 13. Siapa orang yang tidak menghasilkan buah? Mari nanti kita kupas secara singkat. Tapi bagi Bapak Ibu Saudara semua bersama saya, mari hidup menghasilkan buah. Karena buah itu perintah dari Tuhan Yesus. Kehidupan pertobatan, kehidupan baru itu berbuah. Buah-buah pertobatan, buah-buah kasih, buah-buah Roh Kudus. Kehidupan kita berbuah, kehidupan kita berubah, saudara. Dari kehidupan yang lama tidak pernah berbuah bagi dunia. Tapi saat ini kita di dalam Kristus berbuah bagi Kristus. Dalam Yohanes 15 ayat 16 dikatakan, bukan karena kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Itu yang pertama. Ada 5 poin. Poin yang pertama, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan yang kedua, aku telah menetapkan kamu. Itu kedua, Tuhan sudah tetapkan kita. Yang ketiga, supaya kamu pergi. Harus pergi, saudara. Jangan Bapak Ibu hanya terima berkat saja dari Tuhan. Minta berkat. Tapi saudara tidak pernah do something. Harus lakukan. Pergi. Lakukan sesuatu untuk Tuhan. Keempat, kita pergi harus menghasilkan buah. Buah pertobatan. Buah-buah dari perilaku kita harus berubah, metanoia, bertobat kita. Dan harus ada buah-buah cinta kasih, buah-buah Roh Kudus. Dan yang kelima dikatakan, buahmu itu tetap, itu bicara kesetiaan. Mari kita mau tetap setia sama Tuhan. Seperti saya sebagai hamba Tuhan, saya mengajak Bapak Ibu, kita mau tetap setia. Saya tetap setia dari sejak saya dilahirkan dari seorang hamba Tuhan. Menjadi seorang hamba Tuhan karena putra dari seorang pendeta, papi mami saya almarhum. Ada seorang hamba Tuhan yang setia dari awal hingga akhirnya dipanggil Tuhan, setia melayani pekerjaan Tuhan. Saya juga sama.
Dari sejak Tuhan jamah hidup saya sampai detik ini, saya tetap cinta Tuhan, tidak pernah berubah. Karena cinta kasih Tuhan sempurna. Dan saya mau hidup memberikan buah. Nanti saya mau kupas nanti yang berkaitan sama buah. Supaya Bapak Ibu hidup harus berbuah. Kata Rasul Paulus, hidupku harus berbuah, saudara. Kalau kita lihat di Filipi pasal 1, hidup harus berbuah. Jangan sampai dikatakan firman Tuhan nanti kita baca tidak menghasilkan buah. Itu berarti tidak menjadi pelaku firman. Firman Tuhan katakan, Rasul Paulus katakan dalam Filipi pasal 1 ayat 22 dikatakan, tetapi jika aku harus hidup di dunia ini, itu berarti bagiku bekerja memberi buah. Jadi mana yang harus kupilih? Aku tidak tahu. Ini secara manusia. Tapi saya katakan kita tahu. Firman Tuhan katakan dalam Yohanes 15 ayat 16. Tuhan sudah pilih dan menetapkan kita supaya kita pergi menghasilkan buah. Dan buahmu tetap artinya kesetiaan kita. Mari kita mau kupas nanti. Tetapi sebelumnya saya mau menyanyi. Hatinya Tuhan hancur, saudara. Karena Yesus menangis. Pada waktu Yesus memasuki kota Yerusalem, banyak orang-orang tidak bertobat. Yesus menangis, Yesus sedih. Karena kalau tidak bertobat, saudara, binasa, saudara. Orang yang tidak berbuah berarti hidupnya di dalam kehidupan yang lama. Berarti tidak bertobat. Tapi kalau berbuah berarti ada ciri-ciri karakter Kristus ada di dalam kehidupan kita. Oleh itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Karena Yesus nangis, saudara. Ini percaya. Alkitab mengatakan dalam Lukas 19 ayat 41. Demikian firman Tuhan. Dan ketika Yesus telah dekat dan melihat kota itu Yerusalem, ia menangisinya. Kenapa? Yesus menangis karena melihat banyak orang tidak bertobat. Hanya mulutnya memuji nama Tuhan. Saat ini banyak orang Kristen disebut Kristen, tapi Kristen tanpa pertobatan. Kristen tanpa buah. Tidak bisa. Nanti saya mau kupas. Supaya kekristenan kita, ayo kita berbuah untuk kerajaan surga. Hidup menjadi perkenanan Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Hatinya Tuhan hancur karena aku, haleluya, waktu dia mati di salib, amin, haleluya. Hancur karena dosa, hatinya yang maha kudus, amin. Tuhan hancur karena aku, amin, haleluya. Denganmu cinta Yesus keliling di dunia, jadi berkat buat semua orang, amin, haleluya. Dan beri hiburan pada orang susah, yang sakit disembuhkannya, orang buta melihat, lumpuh berjalan. Hatinya Tuhan hancur karena aku, waktu dia mati disalib karena dosa kita. Hancur karena dosa, hatinya yang maha mulia, amin, haleluya. Tuhan hancur karena dosaku, amin, haleluya. Dahulu Yesus telah turun dari surga, bawa kabar selamat indah, amin, haleluya. Kabar kelepasan, sentosa dan damai sejahtera. Tapi banyak yang menghina, amin, haleluya. Hatinya Tuhan hancur karena dosaku, waktu Yesus mati di atas kayu salib, amin, haleluya. Hancur karena semua dosa kita,
hatinya yang maha agung. Haleluya. Tuhan Yesus hancur karena dosaku. Amin. Haleluya. Yesus akhirnya mati di Golgota, hapuskan segenap dosa kita. Amin. Ya, ampuni dosa kita. Sekarang telah terbukti cinta kasih Allah sangat besar, karena Kristus disengsara. Amin. Haleluya. Hatinya Yesus, haleluya, hancur karena dosaku. Waktu Yesus mati di salib. Amin. Haleluya. Hancur karena semua dosaku. Hatinya yang amat mulia, Yesus hancur karena dosaku. Amin. Haleluya. Hatinya Tuhan hancur karena semua dosaku. Waktu Dia yang mati di atas kayu salib. Amin. Haleluya. Hancur karena semua dosaku. Hatinya yang maha kudus. Tuhan hancur karena dosaku. Amin. Haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyuran, dan keagungan. Engkau begitu agung Tuhan. Ya, segala-galanya yang ada di langit dan di bumi. Ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Kau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Sebab kekayaan dan kemuliaan itu semua berasal daripada-Mu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Amin. Haleluya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan. Dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengukuhkan atas segala-galanya. Sekarang ya Allah kami, Bapa kami, Tuhan Yesus, kami bersyukur kepadamu. Amin. Haleluya. Dan memuji nama-Mu yang agung itu, nama Tuhan yang maha sempurna. Tuhan Yesus, Engkau juru selamatku. Terima kasih. Terima kasih Tuhan Yesus. Engkau sudah rela mati buat kami, sudah mengampuni, melepaskan kami dari kutuk dosa. Haleluya. Terpujilah nama-Mu Tuhan Yesus. Engkau sudah bangkit, sudah menang atas maut, dan sudah Tuhan naik ke surga, menyediakan tempat bagi kami Bapa. Terima kasih Bapa. Aku mau setia dan taat pada firman Tuhan. Pakailah Bapa seluruh hidupku. Amin. Haleluya. Untuk beritakan firman Tuhan kepada banyak jiwa-jiwa, supaya semua hidup dalam pertobatan. Amin. Haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, buat karena kasih karunia-Mu, Engkau sudah selamatkan kami semua. Amin. Haleluya. Ku mau setia, taat, cinta Tuhan Yesus, sampai ku masuk ke surga. Amin. Haleluya.
sampai ku masuk ke surga. Sucikan mulut kami Bapa, pikiran kami, hati kami, tubuh jiwa roh kami sebentar. Kami mau terima firman Tuhan, karena firman-Mu begitu agung, firman-Mu begitu kudus. Engkau berfirman dalam Yohanes 17 ayat 17, kuduskan mereka di dalam kebenaran, firman-Mu adalah kebenaran. Biar hari ini demi hari hidup kami makin dikuduskan, hidup kami berbuah Tuhan. Tidak mau seperti orang fasik yang tidak menghasilkan buah, tapi Kau panggil dan pilih kami untuk kami menghasilkan buah, dan buah kami tetap itu kesetiaan kami sampai kami masuk surga. Amin. Segala puji hormat hanya bagi Allah Bapa, di dalam nama di atas segala nama, Tuhan Yesus Kristus, kami hamba mendengarmu sudah berdoa. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, puji Tuhan. Shalom dan selamat malam. Selamat kita bisa berjumpa kembali di dalam kasih Bapa kita Tuhan Yesus Kristus. Hanya oleh rahmat anugerah Tuhan Bapak Ibu, saudara bisa dipilih menjadi milik Tuhan Yesus. Karena suatu hari kalau dunia ini hancur, orang nanti menyesal yang tidak bertobat, yang tidak menghasilkan buah, saudara. Dia akan menyesal Bapak Ibu. Itu kesempatan buat kita tidak mau sia-siakan, saudara. Karena nanti Tuhan akan datang, saudara, dengan segala kemuliaannya. Ini tertulis, saudara, ya. Wahyu pasal 1 ayat 7 dikatakan, lihatlah, ia datang dengan awan-awan, dan setiap mata akan melihat dia, juga mereka yang telah menikam dia. Coba, saudara. Orang Romawi dulu, ribuan tahun yang lalu nanti akan bangkit, akan melihat kalau Yesus datang sebagai raja segala raja, dan berkata demikian, dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya amin. Apa maksudnya? Meratapi orang yang di bumi artinya memikirkan perkara-perkara di bumi, tidak pernah berpikir tentang kerajaan surga, tidak pernah berpikir tentang rencana Tuhan, tidak pernah berpikir kehendak Tuhan. Hidupnya daging dalam daging, dan hidupnya tidak menghasilkan buah, dan mereka akan meratap. Tapi bagi kita, mari, saya mau baca kitab Yudas pasal 1 ayat 10 sampai 13. Demikian firman Tuhan. Akan tetapi mereka menghujat segala sesuatu yang tidak mereka ketahui, dan justru apa yang mereka ketahui dengan nalurinya seperti binatang yang tidak berakal, itulah yang mengakibatkan kebinasan mereka. Celakalah mereka, karena mereka mengikuti jalan yang ditempuh Kain, dan karena mereka oleh sebab upah menceburkan diri ke dalam kesesatan Biliam, dan mereka binasa karena kedurhakaan seperti Korah. Mereka inilah noda dalam perjamuan kasih-Mu, di mana mereka tidak malu-malu melahap dan hanya mementingkan diri sendiri. Mereka bagikan awan yang tak berakhir yang berlalu di tiap angin. Mereka bagikan pohon-pohon yang dalam musim gugur tidak menghasilkan buah. Pohon-pohon yang terbantun dengan akar-akarnya dan yang mati sama sekali. Ayat 13 yang terakhir. Mereka bagaikan ombak laut yang ganas, yang membuihkan keajaiban mereka sendiri. Mereka bagai binatang, bintang-bintang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selama-lamanya. Amin. Demikian firman Tuhan sudah kita baca dan dengar dalam Yudas pasal 1 ayat 10 sampai 13. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Bapak, Ibu, Saudara semua diberkati Tuhan. Sesuai dengan firman Tuhan, tema malam ini yaitu tidak menghasilkan buah. Siapa mereka? Semua kalimat mereka itu mereka orang fasik. Mereka tidak menghasilkan buah karena mereka menghina Tuhan, mereka menghujat Tuhan. Seperti di ayat keempat, mereka yang dikaitkan dengan Yudas pasal 1 ayat keempat, saya mau baca. Sebab ternyata ada orang tertentu yang telah masuk menyelusup di tengah-tengah kamu, yaitu orang-orang yang telah lama ditentukan untuk dihukum. Mereka adalah orang-orang fasik yang menyalahgunakan kasih karunia Allah kita untuk melampiaskan hawa nafsu mereka, dan yang menyangkal satu-satunya penguasa dan Tuhan kita Yesus Kristus. Saat ini banyak orang murtad, saudara. Dia berubah setia. Tadinya orang Kristen, tadinya percaya kepada Tuhan, tapi kena pengaruh ajaran sesat, kena pengaruh pergaulan orang fasik. Akhirnya mereka mundur jauh dari Tuhan, murtad, saudara. Dan mereka tidak masuk di dalam anugerah Tuhan. Itu dikatakan tidak menghasilkan buah. Bahkan nanti masuk dalam hukuman, seperti dalam ayat 13. Bagaikan bintang-bintang yang baginya telah tersedia tempat di dunia kekelaman untuk selamanya. Kelihatan bintang, kelihatan dia sukses. Tapi kenyataan dia akan hidup di dalam kekelaman selama-lamanya, karena hidupnya tidak menghasilkan buah. Tapi bagi kita, mari Bapak Ibu, hidup harus berbuah.
Karena sudah saya katakan tadi, Rasul Paulus, kalau aku harus hidup, hidup harus menghasilkan buah. Karena buah itu perintah Tuhan. Kita baca sebagai terakhir, Lukas 19, saudara. Oh, mohon maaf, Lukas pasal 10. Puji Tuhan, biar kita nih hidup menghasilkan buah. Lukas pasal 10, saudara. Ya, saya mau baca. Coba, jelas saudara, kita harus pergi menghasilkan buah. Kalau tidak berbuah, saudara, wow, kita berarti bukan, mohon maaf, Lukas pasal 13, saudara. Lukas pasal 13, saya mau baca. Dari 6, 7, 8, 9. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini. Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya. Dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu. Tetapi ia tidak menemukan ini. Tidak, pohon yang tidak menghasilkan buah. Lalu ia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini. Untuk apa yang hidup di tanah ini dengan percuma? Untuk apa kita hidup di dunia kalau tidak menghasilkan buah? Berarti hidup dengan percuma. Oleh itu mari kita sesuai firman Tuhan menghasilkan buah. Buah pertobatan. Buah cinta kasih kita kepada Tuhan. Sebagai hidup kita berubah di hadapan Tuhan. Harus menghasilkan buah. Sehingga kalau hidup itu kan berkenan sama Tuhan. Kalau sangkakala berbunyi, nama kita disebut. Itu menjadi kerinduan kita, Bapak Ibu. Atau mari jangan sia-siakan waktu-waktu yang Tuhan berikan. Seperti saya tidak mensia-siakan potensi-kompetensi, talenta-talenta yang Tuhan sudah berikan dalam setiap hidup kita. Mari kita pergunakan untuk Tuhan. Jangan sampai seperti Matius 25. Tuhan berikan perumpamaan. Tuhan berikan 3 kelompok talenta. 1 talenta, 2 talenta, 5 talenta kepada 3 jenis anak Tuhan. Kepada 1 talenta tidak menghasilkan buah, dikutuk sama Tuhan. Tapi yang kepada 2 dan 5 menghasilkan talenta. Berarti mari kita bangun diri kita mencintai Tuhan Yesus. Kalau cinta Yesus, mari hidup taat kepada firman Tuhan. Sehingga hidup menghasilkan buah dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga hatinya Tuhan tidak hancur, tapi membuat hati Tuhan senang. Tidak seperti lagu ini, hatinya Tuhan hancur. Karena apa? Karena semua dosaku. Oleh karena itu mari kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh ikut Yesus. Dan Tuhan memberkati kita semua. Hatinya Tuhan, haleluya, hancur karena dosaku. Waktu Yesus mati di atas kayu salib. Amin, haleluya. Hancur karena dosaku, hatinya yang maha kudus. Tuhan hancur karena semua dosaku. Amin, haleluya. Hatinya Tuhan Yesus hancur karena semua dosaku. Waktu Yesus mati di atas salib. Amin, haleluya. Hancur karena semua dosaku. Hati Yesus yang amat kudus. Tuhan Yesus hancur karena semua dosaku. Amin. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskan kami daripada yang jahat, karena engkaulah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Selamat nanti berbangun tidur istirahat. Jangan lupa berjaga dan berdoa. Dan mari kita hidup menghasilkan buah. Jangan seperti orang fasik tidak menghasilkan buah, tapi bagi kita menghasilkan buah sesuai dengan rencana Tuhan. Tuhan memberkati. Tuhan bersama kita. Immanuel. Haleluya. Amin.